Namaku Salwa. Aku adalah pelajar di salah satu madrasah sanawiyah. Sejak kecil, aku sudah dilatih untuk mandiri. Seperti hal yang paling sederhana, yaitu menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri sebelum berangkat ke sekolah. Setiap pagi, bapaklah yang mengantarku ke madrasah. Salah satu alasannya, karena letak sekolahku memang satu arah dengan sawah bapak untuk bekerja sehari-hari. Ini adalah madrasahku, Madrasah Sanawiyah An-Nur Banjarjo, yang terletak di Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Madrasah kami memiliki visi mencetak generasi Islami aswaja yang Qur'ani, cerdas, santun, berakhlakul karimah, dan menguasai iptek. Madrasah ini menjadi salah satu tempatku untuk berproses mencari ilmu dan mencari jati diriku, agar kelak aku bisa menjadi seseorang yang bermanfaat. Ada banyak kegiatan di madrasahku, terutama yang berkaitan erat dengan NU, dan sudah pasti sesuai dengan ideologinya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Berdiri sejak 31 Januari tahun 1926, yang memiliki ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti visi madrasah kami, mencetak generasi Islami aswaja melalui kegiatan yang telah dibiasakan sampai saat ini. Tentu harapannya agar amalan-amalan NU bisa senantiasa melekat dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap hari, kami memulai kegiatan pembelajaran dengan jamaah sholat duha di aula terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna du'a'uka wal ba'a. Dan setiap pekan, tepatnya pada hari Jumat, kami melakukan kegiatan rutin pembacaan tahlil bersama. Salah satu amaliyah yang melekat erat bagi warga NU. Selain menjadi kegiatan rutin, hafalan tahlil juga menjadi salah satu program di madrasah kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tahlil itu merupakan ibadah sunnah. Sunnah sendiri itu merupakan apa? Al-mustahabu fi'lu, sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian kenapa tuh harus ada tahlil? Di dalam Islam
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amalu, salah satunya adalah waladun sholihun yad'u. Jadi doanya orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal itu sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Termasuk salah satu ibadah yang tidak putus, yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat isi dari tahlil sendiri, kan tidak ada yang menyimpang, karena tahlil itu isinya adalah bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak ada ajaran-ajaran yang lain selain itu. Kemudian kenapa di MTS An-Nur Banjarjo ini para siswanya ada tahlil? Salah satunya adalah bentuk pembiasaan anak-anak. Bentuk pembiasaan anak-anak yang pertama. Sehingga tanpa mereka menghafal, tanpa mereka belajar, tapi dengan pembiasaan itu secara otomatis tanpa mereka sadari, tahlil itu sudah bisa mereka hafal, sudah masuk menjadi kebiasaan sehari-hari. Sehingga besok ketika dia lulus, terjun di masyarakat itu sudah tidak canggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan tahlil. Kemudian yang kedua merupakan visi misi di MTS An-Nur ini, salah satunya adalah mencetak generasi Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Kita tekankan di situ, bukan hanya mencetak generasi Islam saja, tetapi mencetak generasi Islam ahlus sunnah wal jamaah yang salah satu ajarannya adalah tahlil. Setiap bulan Rabiul Awal, madrasah kami selalu memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan yang dilaksanakan senantiasa untuk menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, setiap tanggal 22 Oktober, madrasahku juga ikut memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional. Kegiatan ini sebagai wujud penghargaan terhadap peran besar para kiai dan santri pada zaman dahulu. Dengan adanya kegiatan ini, semoga dapat memupuk semangat kami sebagai santri di Indonesia untuk bersama-sama menjaga dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, seperti halnya yang dilakukan para ulama terdahulu. Salah satu agenda yang tidak pernah terlewatkan adalah ziarah kubur. Ziarah ke makam ulama juga menjadi salah satu kegiatan rutin di madrasah kami. Sama seperti tahlil tadi, ziarah kubur itu juga merupakan perintah dari Rasulullah. Cuma perintahnya perintah sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kemudian perlu diketahui bahwa inti dari ziarah kubur itu ada 3. Salah satunya adalah mendoakan orang yang telah mati atau orang yang telah meninggal dunia.
Kemudian yang kedua adalah sebagai pengingat buat diri kita, yaitu orang yang berziarah kubur tersebut. Yang ketiga adalah sebagai mauidhah, sebagai nasihat buat kita bahwa apapun atau kita hidup ini pasti akan menemui ajal kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga kita akan terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur juga tidak merupakan ajaran yang salah di dalam agama Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam hadis, banyak redaksi hadis tentang ziarah kubur. Di antara salah satunya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian dilanjut redaksi berikutnya adalah fazuru al-qabr. Memang awal Islam itu kita dilarang untuk ziarah kubur. Dilarangnya itu bukan karena apa-apa, karena awal Islam itu akidahnya atau awal perkembangan Islam itu ketauhidannya masih dibilang masih baru, sehingga dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi lanjut dari Rasulullah, fazuru al-qabr, kemudian silahkan ziarah kubur. Sehingga apa? Dari situlah kita dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Ini yang merupakan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ziarah kubur itu menjadi salah satu program di MTS An-Nur ini. Minimal dalam 1 tahun sekali kita melakukan kegiatan ziarah kubur. Baik itu kita lakukan di daerah Kabupaten Blora sendiri maupun sampai keluar Kabupaten Blora. Kita melakukan ziarah di Wali Songo dan lain sebagainya dengan anak-anak. Intinya juga apa? Sebagai ibroh buat mereka, sebagai pembelajaran buat mereka. Yang kita ziarahi adalah orang-orang soleh, sehingga mereka bisa mengambil pembelajaran, mengambil uswah, mengambil tauladan dari orang-orang hebat, orang-orang penyebar agama Islam yang ada terutama di tanah Jawa ini dan negara Indonesia khusus, negara Indonesia umumnya. Inilah prosesku, lahir, hidup, dan dibesarkan di lingkungan warga NU. Menempuh pendidikan di madrasah yang memegang erat ajaran Nahdlatul Ulama dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Aku yakin ajaran NU akan memahamkanku tentang kebenaran dalam beragama dan kebenaran dalam bernegara, menuntunku bagaimana beragama dan berislam dengan benar, dan menumbuhkan semangat nasionalismeku. Seperti slogannya, Hubbul Waton Minal Iman. Yang jelas, aku bangga bisa berproses bersama NU. Ya, aku bangga jadi NU.